Pak Harto, Inspirasi Saya, oleh Kunarto. Perjalanan saya mengenal Pak Harto mungkin tidaklah amat panjang, tapi cukup untuk meyakinkan saya bahwa beliau adalah tokoh yang patut diteladani. Kesehariannya begitu bersahaja, namun cara berpikirnya amat maju. Kata-kata yang terucap dari bibirnya selalu punya makna yang dalam. Ketika saya baru menjadi ajudan presiden, belum ada kerabat dekat Pak Harto yang saya kenal. Suatu hari, Pak Harto pulang dari Binagraha dan terlihat santai. Di depan pintu rumah, dengan suara perlahan, Pak Harto memberi perintah kepada saya. "Panggilkan Bres ya." Sambil kebingungan, saya masuk ke ruang ajudan. Sri Mumpuni, ajudan Ibu Tin, mengatakan, "Biar saya yang menghubungi. Bu Bres ini adik bungsu Bapak, istrinya Pak Harjo. Pasti Bapak sedang tidak enak badan." Rupanya, Ibu Bres adalah adik kesayangannya, yang sejak usia 6 tahun hingga menikah, ikut tinggal bersama Pak Harto dan Ibu Tin. Bapak kalau sedang masuk angin, diobati apa saja tidak sembuh, kecuali dikeroki Ibu Bres. Sejak saya di sini sudah begitu. Konon malah sejak Bapak masih muda, lanjut Sri Mumpuni. Saya berterima kasih sekali. Tanggung jawab saya diambil alihnya. Bukan hanya itu. Pengetahuan saya tentang Pak Harto pun hari ini bertambah. Pukul 3 sore, Bu Bres datang dan baru pulang 2 jam kemudian. Ketika saya menghadap setelah Pak Harto salat Isya, beliau sudah duduk di kursi kesayangannya dengan mengenakan surjan atau baju lelaki Jawa dari kain lurik. Pak Harto terlihat sumringah. Pikir saya, ternyata Bu Bres memang obat yang ampuh buat Pak Harto. Begitu saya siap menyampaikan rencana acara-acara untuk keesokan hari, Pak Harto memotong. "Besok libur, saya mau istirahat dulu." Jangan tinggalkan bom waktu. Suatu ketika, Pak Harto hendak meresmikan pompa air tanah di Caruban, Madiun. Di sepanjang perjalanan, beliau ditemani Gubernur Jawa Timur ketika itu, Pak Wahono. Menjelang Caruban, konvoi berjalan melambat, karena di tepi jalan, ribuan anak sekolah dasar melambaikan bendera-bendera merah putih kecil-kecil. Pak Harto menurunkan kaca jendela mobil, tersenyum, dan membalas lambaian mereka. Tiba-tiba Pak Harto berkata, "Pak Gub, orang-orang mengira saya senang dieluk-elukan dan disorai anak-anak ini. Padahal hati saya tidak begitu. Kenapa coba?" Ditanya seperti itu, Gubernur terdiam, tidak siap menjawab. Pak Harto pun melanjutkan, "Yang ada di pikiran saya, 10 tahun lagi mereka akan memasuki pusaran kerja. Jika mereka sulit mendapat kerja, mereka akan mengecam saya. Memang sekarang kelihatannya lucu-lucu, tapi 10 tahun lagi tuntutannya banyak sekali." Keduanya lantas terdiam hingga tiba di tempat acara. Siang itu juga, ada temu wicara dengan kelompen capir yang pesertanya kritis-kritis. Di perjalanan pulang, pembicaraan tentang anak SD tadi masih disambung lagi. Pak Wahono berusaha meredakan dan mengatakan, "Ya nanti, dipikir nanti sajalah Pak." "Loh, ya ndak bisa begitu toh Pak Gub.
Kita tidak boleh meninggalkan bom waktu pada pengganti kita. Itu sama saja berbuat tanpa mau bertanggung jawab. Ya, yang benar itu sekarang ini direncanakan dan dikendalikan. Stop produksi anak misalnya. Galakkan transmigrasi dan seterusnya. Jadi, sejak kecil anak-anak sudah siap menghadapi kenyataan. Sergah Pak Harto. Buat saya, banyak penduduk itu tidak apa-apa. Asalkan mereka menjadi penduduk yang produktif dan tidak membebani negara. Penduduk banyak itu sebenarnya kekuatan sepanjang mereka mampu bekerja dan membangun. Tetapi kalau cuma bisa makan dan menganggur, mereka akan menjadi beban selamanya, kata Pak Harto lagi. 1 suka, 10 benci. Pak Harto selalu berpandangan jauh ke depan. Pada awal Orde Baru, dengan pemikiran yang tajam dan jernih, beliau melahirkan pola pembangunan 25 tahun yang lantas dijabarkan menjadi GBHN dan menghasilkan pembangunan yang spektakuler dalam pandangan para ilmuwan Barat. Saya yang sehari-hari bersamanya, tahu benar bahwa Pak Harto sangat bersahaja. Oleh karena itu, saya sungguh heran jika ada yang berpendapat beliau itu koruptor. Itu jelas fitnah yang luar biasa. Hari-hari Pak Harto hanya diisi dengan kerja keras. Pak Harto ikhlas dan tanpa pamrih. Tapi mengapa ada yang kejam memfitnahnya seperti itu? Hati saya berontak. Tetapi keadaan itu ternyata sudah diperkirakan Pak Harto dan beliau tenang sekali menghadapinya. Pak Harto pernah berkata kepada saya, kehidupan memang seperti itu. Jika ada 1 orang yang suka kepada kita, maka akan ada 10 yang benci dan iri. Itu resiko yang harus dihadapi. Ikan bilih Presiden. Pada penganugerahan para Samyak Karya Nugraha, Pak Harto dan Ibu Tin bermalam di Padang, Sumatera Barat. Pada saat makan malam di Gubernuran, terselip menu ikan bilih. Ini adalah jenis ikan teri yang hanya bisa diperoleh di Danau Singkarak, dekat Batu Sangkar. Wader Singkarak ini lebih berdaging, lebih gurih dari wader cetul, kata Pak Harto. Wader cetul, ikan teri khas Wonogiri, Jawa Tengah, yang digoreng dengan tepung, biasa dinikmati Pak Harto sore hari selepas sholat Isya. Saya pun membungkus sisa ikan bilih itu, kemudian menyerahkannya kepada salah seorang pengawal presiden untuk dibawa pulang ke Jakarta. Esoknya, ketika beristirahat di kediaman, Pak Harto menyuruh orang mencari saya. Pendek sekali pertanyaan Pak Harto. Wader yang kemarin, mana? Aneh sekali, pikir saya. Sudah saya serahkan pada petugas, kok belum tersaji? Saya mencari pengawal yang saya serahi ikan itu kemarin. Awalnya dia diam saja, tetapi akhirnya mengaku telah memakan ikan bilih itu. Saya pun membawanya agar dia mengatakannya sendiri. Melihat kami berdua tegang, Pak Harto malah tersenyum geli dan mendahului bertanya, enak yo wadernya? Iya Pak, enak sekali, jawab sang pengawal polos. Yang dimakan wadernya presiden, ya mesti enak toh, timpal Bu Tin dengan jenaka, membuat sore itu penuh dengan derai tawa kami semua. 3 isapan Klobot. Sebelum dilantik menjadi Kapolri, saya meminta izin menghadap Pak Harto. Oh kamu, kapan pelantikannya? Tanya Pak Harto. 3 hari lagi Pak. Kemudian saya menyampaikan dalam bahasa Jawa. Saya ini sudah lama sekali meninggalkan Polri, Pak. Maka dari luar, saya bisa sangat jelas melihat kebobrokan Polri.
Sekarang Bapak menugaskan saya duduk di titik pusat kegiatan dan pengabdian polisi. Saya tidak tahu harus berbuat apa dan harus memperbaikinya dari mana. Saya mohon petunjuk Bapak. Pak Harto merenung sejenak, kemudian menengadahkan kepala sembari bersandar di kursi kesayangannya cukup lama. Sementara saya sudah menyiapkan buku catatan tebal. Siapa tahu saya akan memperoleh petunjuk seperti wejangan Prabu Rama kepada Wibisono, yang dalam pewayangan dikenal sebagai Hasta Brata. Sekitar 3 menit kemudian, Pak Harto kembali ke posisi tegak, lantas menyalakan rokok klobot, yaitu rokok irisan tembakau yang dibungkus daun jagung. Setelah isapan ketiga, Pak Harto berkata pendek, "Itu tidak sulit ya Gunarto. Yang penting kamu baik. Asal kamu baik, maka semuanya akan baik." Saya terdiam menunggu kelanjutannya. Tetapi, "Ya, itu saja," kata Pak Harto. Saya langsung mohon diri. Tetapi sebelum keluar dari ruangan Pak Harto, saya berikrar dalam hati. Selama menjadi Kapolri, saya harus menjadi orang baik seperti yang diperintahkan Pak Harto. Itulah yang mengilhami saya, mengajak semua warga Polri menyatakan ikrar, tekadku pengabdian terbaik. Saya berusaha menjadi Kapolri yang tidak neko-neko. Hasilnya, di bawah kepemimpinan saya, institusi Polri relatif menjadi lebih baik. Itu yang dikatakan orang banyak kepada saya. Jangan masukkan ke hati. Sebenarnya, masa tugas saya masih setahun lagi. Tetapi karena kepala staf yang lain diganti, saya juga minta diganti. Biar nanti hubungan antara kepala keempat angkatan lebih harmonis. Usai serah terima jabatan, bersama KSAL dan KSAU, saya menghadap Pak Harto. Kami bertiga menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf karena masih banyak kekurangan yang belum dilaksanakan. Tiba giliran saya, permohonan maaf lebih dalam dan jelas. Karena masalah di akhir masa tugas saya cukup berat. Ketika itu, pembaruan SIM dan STNK menimbulkan gejolak dan bahkan demonstrasi. Anggota DPR yang tidak tahu masalah, tapi ikut juga bicara, membuat saya terpaksa meminta maaf tertulis di koran, Pak, kata saya. Jawaban Pak Harto sungguh di luar dugaan saya. Jangan kamu masukkan ke hati. Itu masalah politik. Yang dituju sebenarnya adalah saya. Kamu cuma sasaran antara saja. Belum habis kaget saya, Pak Harto melanjutkan. Sudah, jangan dipikirkan. Kepada Kapolri, KSAU dan KSAL, saya mengucapkan terima kasih dan selamat istirahat. Serasa disiram air sewindu. Sejuk sekali hati saya. Sungguh, saya merasa dilindungi oleh seorang pemimpin sejati. Hujan cercaan. Pak Harto kemudian menugaskan saya menjadi Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Negara, mendampingi Pak Sumarlin. 1,5 tahun saya belajar memahami pengelolaan keuangan negara secara taat asas dan akuntabel. Pak Harto menginginkan pengelolaan keuangan yang bersih, sekurang-kurangnya bisa disebut sebagai wajar tanpa syarat. Ini tugas paling sulit buat saya, karena kacaunya pengelolaan keuangan negara di semua sektor. Tidak satu pun instansi pemerintah mengelola keuangannya seperti yang diinginkan Pak Harto. Kemudian, saya menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan selama 3,5 tahun. Sungguh,
masa itu adalah masa yang sangat berat. Namun alhamdulillah, semua bisa berlangsung baik. Sampai akhirnya, gerakan reformasi meletus pada tahun 1998 dan Pak Harto menyatakan mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Setelah itu, berbagai cercaan dilontarkan kepada Pak Harto. Sakit betul hati saya. Hujatan-hujatan itu semuanya mencampakkan begitu saja jasa-jasa Pak Harto selama masa-masa beliau memimpin pembangunan bangsa ini dari berbagai sisi kehidupan rakyat. Bagaimana jika memeriksa Pak Harto? Dalam suatu seminar di bulan Oktober 1998, saya ditanya wartawan, bagaimana jika Pak Kunarto ditugasi memeriksa Pak Harto? Tegas saya jawab, tidak akan pernah saya lakukan. Dalam pandangan saya, Pak Harto bersih tanpa noda. Jika Presiden Habibie ingin memeriksa Pak Harto, silakan saja. Asal jangan saya yang melakukan. Saya dapat memastikan tidak akan pernah ada penggunaan uang negara yang terkait dengan Pak Harto. Langsung saja, pernyataan saya itu menjadi polemik yang ramai. Saya tetap pada pendirian bahwa Pak Harto adalah pemimpin yang baik, bersih, dan berpendirian teguh. Pak Harto adalah inspirasi saya dalam menjalankan tugas dan berbakti kepada negara dan bangsa. Sebelum menjabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kunarto pernah menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Kemudian menjadi staf ahli Panglima ABRI. Dan ia adalah ajudan Presiden Soeharto pada tahun 1982. Setelah menjadi Kapolri, Kunarto ditugaskan Pak Harto sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Pada saat buku ini selesai ditulis, sambil menikmati masa tuanya di Jawa Timur, Kunarto telah menulis lebih dari 40 buku. Yang sabar ya Pak, oleh Maliki Mif. Sesuai perintah Kepala Staf Angkatan Darat, suatu hari di tahun 1998, saya menghadap Pak Harto untuk melaporkan tugas baru saya sebagai pengawal khusus atau Walsus mantan Presiden RI. Sebelumnya, saya pernah menjadi Komandan Batalion Grup A, Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres. Kemudian menjadi Wadan atau Wakil Komandan Pas Pampres. Saya sekarang sudah bukan presiden lagi. Apa masih mau ikut saya? Tanya Pak Harto. Siap Pak, kami prajurit. Setiap perintah kami laksanakan. Secara dinas adalah hak Bapak selaku mantan presiden untuk mendapatkan pengawalan khusus. Kami siap melanjutkan, jawab saya. Sejak hari itu, saya bertugas bersama Sumarjono, yang kelak menjadi Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia. Mengganti kemeja. Saya harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan aktivitas Pak Harto dalam suasana yang jelas berbeda. Selain gemuruh kritik dan kecaman yang datang setiap hari, tidak ada lagi nuansa formal protokoler. Dari dekat saya mengamati bagaimana Pak Harto menyikapi semua itu dan menjalani hari-harinya yang sungguh luar biasa. Kesimpulan saya, Pak Harto adalah tokoh besar negeri ini yang sederhana, taat beribadah, dan ikhlas. Di hari-hari pertama bertugas, suatu kali saya hendak mendampingi Pak Harto keluar rumah. Hendak mendampingi seorang mantan presiden
Saya mengira harus mengenakan pakaian yang paling bagus, batik terbaik, setidaknya batik sutra. Sungguh, saya kaget melihat Pak Harto mengenakan batik sederhana yang sehari-hari juga dipakai Pak Harto di rumah, bukan dari sutra atau bahan mewah lainnya. Diam-diam, saya langsung balik kanan ke kamar ajudan untuk mengganti batik sutra yang saya kenakan dengan batik yang sederhana pula. Beberapa kali hal seperti itu saya alami, sampai akhirnya saya benar-benar hafal dengan kebiasaan Pak Harto. Saya rakyat biasa. Sebagai mantan presiden, jika sedang di perjalanan, Pak Harto berhak mendapat pengawalan dari kepolisian. Tetapi, begitu Satgas polisi datang dan mengawal di depan mobil kami, Pak Harto mengatakan, "Saya tidak usah dikawal. Saya sekarang masyarakat biasa, jadi kasih tahu polisinya." Meskipun saya mencoba memahami keinginan Pak Harto, namun saya tetap memandang pengawalan sangat penting. Saya pun meminta agar lain kali polisi mengawal di belakang saja. Nanti kalau jalanan mulai macet, baru pindah ke depan. Namun tetap saja Pak Harto mengetahui siasat itu. Beliau pun bertanya, "Itu polisi, kenapa ikut di belakang? Tidak usah." Hari berikutnya, ide baru melintas di benak saya. Saya meminta pihak kepolisian agar kami tidak usah dikawal lagi. Sebagai gantinya, saya akan memberitahu lewat radio. Jadi kalau kami lewat lampu lalu lintas, harap petugas menghijaukan lampu tersebut. Hari itu, Pak Harto pun berangkat tanpa pengawalan polisi. Setiap kali melewati lampu lalu lintas, semua lampu menyala hijau agar mobil Pak Harto tidak berhenti di perempatan jalan. Tetapi, lagi-lagi beliau mengendus keanehan. "Ini lampu kenapa hijau terus? Polisi tidak usah diberitahu. Sudah, saya ini rakyat biasa. Kalau lampu merah, ya biar merah saja," ujar Pak Harto. Saya hanya terdiam dengan perasaan malu. Yang ini nanti saja. Pak Harto memiliki kegiatan rutin. Setiap hari Senin dan Rabu, setelah sholat subuh pukul 05.00, beliau rutin berjalan kaki mengitari Jalan Cendana ke Jalan Teguh Umar, kadang-kadang bisa sampai 3-4 kali. Di hari Jumat, Pak Harto tak pernah absen bermain golf di lapangan golf Rawamangun. Selalu tepat waktu setelah menunaikan sholat asar, sekitar pukul 15.30 sampai pukul 18. Pak Harto juga tak pernah melewatkan sholat dan berzikir. Inilah pemandangan yang saya lihat sehari-hari. Beliau berzikir menggunakan tasbih. Kata-kata Alhamdulillah, Astaghfirullah, Subhanallah, dan Allahu Akbar terucap dari bibirnya tanpa henti. Mungkin bisa ratusan kali setiap hari. Meski kesehatannya sudah tidak bagus, Pak Harto masih mengunjungi kerabat atau kenalan yang sakit atau tertimpa musibah. Ia jarang menghadiri pesta pernikahan. Menerima tamu dari berbagai kalangan adalah kesibukan lain Pak Harto. Biasanya dari pukul 09.00 hingga 11.00. Ada mahasiswa, ulama, ibu-ibu, mantan pejabat, hingga mereka yang masih berdinas aktif. Sayalah yang membuat catatan atau daftar orang-orang yang ingin bertemu dengan Pak Harto, dan beliau akan memberikan disposisi atau catatan. Yang menarik, kalau ada pejabat yang ingin bertamu, beliau sering mengatakan, "Ini nanti saja." Atau dengan kalimat yang lain, "Coba pikir dulu, apa nanti tidak menyulitkan?" Sebenarnya, bukan maksud beliau menolak bersilaturahmi. Tetapi Pak Harto tak ingin pertemuan itu kelak membuat karir atau pekerjaan sang pejabat terganggu, atau setidaknya mendapat sorotan negatif
dari masyarakat. Meski demikian, seringkali saya harus meyakinkan Pak Harto karena sang tamu memang sangat ingin bertemu. Pada akhirnya, memang ada yang Pak Harto berkenan menerima. Tetapi ada pula yang beberapa kali sudah saya ajukan, tetap ditolak dengan jawaban, "Ini nanti saja." Yang sabar ya Pak. Saya sering terheran-heran. Jika kita menjadikan televisi atau media massa sebagai rujukan, betapa banyak kalangan masyarakat yang menghujat Pak Harto, terutama para mahasiswa dan cendekiawan. Tetapi saya juga sering menyaksikan ketika para mahasiswa itu bertemu dengan Pak Harto, yang mereka tanyakan, "Bapak sehat? Apa yang sekarang Bapak kerjakan?" Tidak ada yang mengajukan pertanyaan seperti, "Pak, kenapa dulu Bapak melakukan begini atau begitu?" Jika Pak Harto berjalan di tempat-tempat umum, seperti ketika habis sholat Jumat, pun begitu keadaannya. Orang berebutan menyelami Pak Harto. Bahkan ada yang sampai menangis. Seumur-umur, belum pernah saya dengar ada yang bertanya, "Wah Pak Harto, bagaimana ini?" Padahal, baru kemarin atau sebelum berangkat kita menyaksikan orang-orang mencaci maki Pak Harto di televisi. Kenyataannya, kemanapun kami pergi, orang-orang berebut ingin menyalami Pak Harto dan mereka berkata, "Pak, yang sabar ya Pak. Nanti pahalanya hilang." Jika sedang di rumah saja, Pak Harto lebih banyak membaca buku. Kalau sudah membaca buku, bisa berjam-jam waktu dihabiskan oleh beliau. Pak Harto juga membaca surat-surat untuknya. Kemudian diberinya disposisi satu persatu. Jika menonton televisi, kami sudah mendapat pesan dari putra-putri Pak Harto agar ayahanda mereka dialihkan dari menonton siaran berita, terutama yang menyangkut Pak Harto. Maka, Pak Harto biasanya memilih program acara bernuansa budaya Jawa, seperti cerita laga, misteri Gunung Merapi, musik Jawa, dan lain sebagainya. Tapi, terkadang diam-diam Pak Harto memindahkan saluran televisi untuk menonton program dialog atau berita yang berisi kecaman dan hujatan terhadap diri dan kebijakannya di masa lalu. Saya yang ikut menyaksikan acara tersebut sudah demikian emosi. Mendidih rasanya darah di tubuh ini. Saya ingat Pak Harto malah duduk tenang dan hanya senyum-senyum. Tidak sepatah kata pun terucap. Wajahnya juga tidak terlihat geram. Lama-lama saya tidak bisa lagi bersabar. Saya juga teringat rekomendasi seorang mantan menteri Pak Harto tentang hal ini. Saya pun usul kepada Pak Harto, "Pak, di tengah-tengah orang menghujat seperti ini, apa tidak sebaiknya kita membuat berita untuk menetralisirnya? Kita buat berita yang positif. Bukankah Bapak banyak melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi bangsa ini?" Pada masa itu, pemerintahan yang berganti-ganti tidak sempat memikirkan nasib rakyatnya. Mereka justru sibuk menstabilkan kekuasaan. Sementara, melalui 7 yayasan yang didirikannya, Pak Harto diam-diam melakukan berbagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang sedang susah. Dari beasiswa sampai bantuan bencana alam, dari pengurusan biaya hidup anak dan janda prajurit yang suaminya tewas, sampai pembangunan masjid di daerah-daerah terpencil. Semua didanai karena memang untuk itulah Pak Harto mendirikan yayasan-yayasan itu. Namun mendengar ucapan saya, dengan ringannya Pak Harto menjawab, "Berbuat baik itu ojo woro-woro.
tidak perlu diumumkan. Nanti pahalanya hilang. Lagi-lagi saya terdiam dengan perasaan malu. Malik Mif lahir di Binjai 19 Juni 1958 adalah lulusan Akabri 1981. 10 tahun ia meniti karir di Kostrad hingga menjadi komandan peleton Batalion Pomad II para Kostrad. Dilanjutkan dengan komandan kompi polisi militer Divisi Infanteri 1 Kostrad pada 1986. Pernah bertugas di Pomdam 3 Siliwangi, menjadi komandan grup A Pas Pampres, kemudian Waasmin Gartab 1 Jakarta. Maliki yang staf ahli hubungan luar negeri Seskoat, menjadi Dan Pomdam 4 Diponegoro dan Dirbin Diklat Puspomad 2010. Ia telah menyelesaikan Strata 2 Master Hukum dan pada saat buku ini selesai ditulis, ia menjabat sebagai Dirbin Litpam Puspom AD. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.